Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adkona dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu kembali dalam Abata Kuadrat. Ayo belajar tahsin dan tajwid. Alhamdulillah pada video yang sebelumnya kita telah membahas surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Insya Allah pada video kali ini dan pada video-video selanjutnya kita akan membahas secara berurutan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dari cara membacanya pun dengan hukum-hukum tajwidnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima. Nah, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, kita masih dengan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Quran Flash Desktop. Nah, kita buka saja surah Al-Baqarah ayat yang pertama, bisa seperti ini, ya, seperti membuka Al-Quran yang biasa, ataupun di sini ada pilihan surahnya, ataupun di bawah ada pilihan juznya. Kita gunakan pilihan surah. Oke, langsung terbuka ya teman-teman. Nah, kita zoom dulu. Ya. Nah, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik teman-teman, mari kita bahas satu persatu ayatnya. Pada ayat yang pertama, di sini ada 3 huruf, alif, lam, dan mim. Ini dikenal dengan huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah kita kenal ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang apabila dituliskan suaranya maka di tengah-tengah akan menghasilkan 3 huruf, dan huruf yang kedua atau huruf yang di tengah adalah huruf mad. Kelompok yang kedua, nah ini hanya menghasilkan 2 huruf ataupun menghasilkan 3 huruf tapi yang di tengahnya tidak atau bukan merupakan huruf mad. Nah, kita perinci satu-satu. Alif. Nah, alif apabila kita tuliskan maka ada hamzah, lam, dan fa. Di tengahnya tidak ada huruf mad, maka dibaca pendek saja, alif. Sedangkan lam, ya, apabila kita tuliskan suaranya maka ada lam, alif, dan mim. Di tengahnya ada huruf mad, maka dibaca panjang sekitar 5 harokat. Lalu selanjutnya ada huruf mim. Mim, ya, apabila kita tuliskan suaranya maka mim, ya, dan mim.
Nah, teman-teman, di sini ada dua huruf dari kelompok yang di tengahnya ada huruf mad. Maka kedua huruf ini dibaca panjang 5 harokat sampai 6 harokat. Kita sebut atau kita kenal dengan hukum mad lazim harfi. Nah, sekarang mad lazim harfi itu ada dua, harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf. Lalu ini hukum yang mana? Oke, kita lihat. Prinsipnya dikatakan mad lazim harfi musaqqal apabila diidghamkan suaranya. Nah, berarti kita dengar. Ya, kita dengar. Coba. Saya akan bacakan kembali. Alif lam mim. Bunyi lam diidghamkan kepada bunyi mim. Nah, disinilah terjadi idgham, maka lam hukumnya adalah mad lazim harfi musaqqal, tebal atau berat. Sedangkan mim dia mad lazim harfi mukhaffaf karena mim tidak diidghamkan kepada huruf setelahnya, tidak diidghamkan kepada huruf za. Sehingga mim hukumnya kita kenal dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Ayat yang kedua, dzalika, dza mad tabi'i. Ingat teman-teman, pada video yang sebelumnya telah saya jelaskan bahwa untuk konsisten dalam mad tabi'i kita diayun saja. Dzalikal, alif lam qamariyah. Lamnya harus dibaca jelas dan tidak boleh terpantul. Dzalikal ki, tidak boleh dzalikal kita. Lamnya terpantul di situ. Dzalikal kita, dzalikal kita. Ta mad tabi'i diayun 2 harokat. Ya, diayun saja agar tepat 2 harokat. Dzalikal kitabu la, mad tabi'i kembali. Roy. Di sini ada lain atau mad lain. Mad lain kadang-kadang dikenal di Indonesia. Raiba fi. Oke. Di sini kita lihat ada tanda waqaf ya. Titik 3. Ya, ada 2 di sini. Nah, apabila kita menemukan tanda waqaf yang seperti ini, maka boleh berhenti di salah satunya. Namanya tanda waqaf al-mu'annaqah. Boleh pilih salah satu. Boleh dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh dipilih di antara keduanya. Boleh di raib atau di fih. Gimana keadaan nafas teman-teman? Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan malah nanti akan merusak bacaan. Fih. Nah, fih menjadi mad arid li sukun karena ha di sini berharokat kasroh sebetulnya, tapi karena dia disukunkan maka namanya sukun arid. Karena sebelumnya ada sukun, ya ada mad di sini. Asalnya mad tabi'i fihi huda fihi. Asalnya mad tabi'i, tapi karena ada arid sukun di setelahnya maka dinamakan mad arid lis sukun. Hudal ya. Ini diidghamkan, idgham bila gunnah namanya. Huruf idgham bila gunnah ada lam dan ra. Hudalli, tidak boleh ada dengung di situ. Hudallil muttaqin. Hati-hati teman-teman apabila bertemu dengan lam sukun jangan sampai terpantul. Hudallil, tidak boleh. Hudallil muttaqin. Mad arid li sukun seperti tadi penjelasan pada fi. Di sini nunnya nun berharokat fathah, tapi karena sebelum nun ada mad tabi'i, maka ya ketika nunnya disukunkan, sukunnya disebut sukun arid, maka madnya berubah bukan mad tabi'i lagi tapi mad arid lis sukun. Alladzina. Ayat ketiga.
Alladzina yu alladzi dzi dua harakat mad tabi'i di ayun. Dzina yu'minu. Nah, hamzah ini punya sifat syiddah. Makanya ada sedikit penekanan. So, yu'mi, jangan yumi. Nah, kalau bacaan Imam Hafiz ya harus seperti itu. Tapi bacaan imam yang lain, nah mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pergi ke luar negeri, ada beberapa daerah yang bacanya yuminun. Nah, seperti Imam Warsh bacanya yuminun. Oke, kita skip dulu pembahasan tentang qiraat yang itu ya, karena kan panjang. Yu'minu nu mad tabi'i do harakat. Yu'minu nabil bil alif lam qamariyah. Tidak boleh dimasukkan ke ghain ya. Harus lamnya harus terbaca. Bil jangan mantul juga. Bil ghai mad layin di sini. Bil ghaibi seperti raib. Bil ghai. Nah, jangan hati-hati teman-teman jangan sampai bil ghaibi. Bil ghaibi jangan sampai. Bil ghai. Bil ghaibi wa yuqi mad tabi'i lagi dua harakat. Wa yuqimu dua harakat lagi mad tabi'i di ayun. Wa yuqimunas shalah sa. Ya, sa didahului oleh alif lam, maka alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Maka bunyi nun pada yuqimuna langsung masuk kepada sad. Yuqimunas salamat tabi'i dibaca dua harakat di ayun. Salanta wa yuqimunas salata wa mim gunnah musyaddadah ditahan dua harakat di ayun. Mim ya. Didengungkan di sini. Mimma mad tabi'i lagi diayunkan dua harakat. Razaq huruf qalqalah qa harus ada pantulan. Razaq na mad tabi'i hum. Nah, hati-hati teman-teman. Hukum mim mati itu ada 3, ada idhar syafawi, ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi. Nah, apabila ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba. Apabila idgham mimi mim sukun bertemu dengan mim. Dan apabila idhar syafawi yaitu mim bertemu huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya ya, berarti di sini adalah idgham di sini adalah idhar syafawi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ikhfa awsat. Ikhfa awsat dengungnya pertengahan. Tidak dekat, suaranya tidak dekat dengan nun dan juga tidak terlalu jauh dengan nun. Yunfiqun kun ini mat arid lisukun sama seperti penjelasan pada alil muttaqin fi ya dan fi. Oke. Ayat keempat walladzina. Nah ya, alladzi itu sebetulnya adalah alif lam syamsiyah. Hanya saja dalam penulisannya tidak dihilangkan salah satu lam. Walladzi sehingga bunyi wa harus masuk ke lam. Walladzina ladzi mad tabi'i dua harakat di ayun. Walladzina yu'minuna. Ya, yu'minun sudah kita bahas di atas. Nun mad tabi'i harus di ayun dua harakat. Yu'minuna bima Nah, hati-hati teman-teman. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada dua kata yang berbeda. Nah, di sini berarti hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini terpisah dibaca. Nah, boleh milih, boleh 4 atau boleh 6 atau mungkin ada yang berpendapat boleh 5 juga. 5 harakat. Pilih saja. Bima unzil ikhfa ausat sama seperti fa, maka dibacanya jangan terlalu jauh dengan suara nun dan juga jangan terlalu dekat dengan suara nun dengungnya. Unzila ilai mat layin ilai
lembut, layin itu. Dibacanya harus lembut juga, tidak boleh keras, kasar. Lai tidak boleh. Lai unzila ilaika laika ilaika wa ma, sama seperti ma sebelumnya, mad jaiz munfasil, wa ma ikhfanya ikhfa awsat, tidak terlalu jauh dengan nun suaranya dan juga tidak terlalu dekat dengan nun. Wa ma unzila min qablik, min ikhfanya ikhfa ab'ad, sehingga dengungnya lebih jauh ya, lebih jauh dengan dari suara nun. Min qab, qalqalah sughra, qablika, wabil alif lam qamariyah, harus dibaca jelas lamnya. Wabil mad badal di sini ya. Kalau pada mushaf Madinah ya, tidak ada tidak panjang, tidak alifnya tidak berdiri ya. Tidak ada tanda fathah berdiri, mohon maaf. Tidak ada fathah berdiri ya, tapi harus sudah diketahui ketika ada kata al-akhirah, akhirahnya a-nya panjang, mad badal. Wabil akhirati hum lagi-lagi ada mim sukun. Kita lihat pada ayat ketiga di sini razaqnahum mim mati bertemu dengan ya, sama juga di sini pada ayat keempat mim mati bertemu dengan ya, maka di sini idhar syafawi, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dimasukkan ya. Adapun ada suara sisa dari mim itu tidak apa-apa, tapi bukan berarti dengan disengaja. Wabil akhirati hum matabi'i, dua harakat di ayun, qinun mad arid lis sukun ya. Lanjut ke ayat yang kelima. Ulaika mad wajib muttasil karena panjang atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, berbeda dengan bima unzila, beda kalimat atau beda kata. Kalimah dalam bahasa Arab artinya kata. Ulaika ala mad tabi'i di ayun dua harakat, hudam tanwin bertemu dengan mim, maka ini berarti idgham bi gunnah. Hudam ada dengung ya, gunnah artinya dengung. Hudam dam ya, idgham bi gunnah. Mir, nah ini idgham bila gunnah, jangan ada dengung. Hudam mirra ya, mir rabbihim. Di sini ada tanda sukun ya, wasl aula tanda sukunnya ini, shad, lam dan ada ya yang seperti ini. Nah, ini namanya wasl aula. Boleh berhenti, boleh lanjut, tapi lebih baik lanjut. Tapi kalau nafas teman-teman sudah tidak kuat, lebih baik berhenti berarti di sini, tidak usah dilanjutkan. Tapi secara makna memang lebih baik dilanjutkan. Wa ulaika ya. Oke, ada yang tadi sempat lupa dibahas di atas wawu ulaika ya. Ulaika di atas wawu ini ada buletan namanya sifrun mustadir. Sifrun mustadir ini membatalkan mad. Apabila ada sifrun mustadir maka membatalkan mad. Nah, ini walaupun waqaf ataupun wasal tetap dia madnya batal, tidak tidak. Tapi ula. Oke. Wa ulaika humul. Di sini ada alif lam qamariyah, harus jelas, humul muflihun mad arid lis sukun. Oke, saya akan bacakan kembali dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, pada video kali ini kita telah membahas surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen juga jangan lupa ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.